Hai, hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin mengenai kepribadian. Dari latar belakang dulu, ini materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Jadi ketika kita berorganisasi, pasti itu terdiri dari dua orang sesuai pengertian yang dimukakan oleh ahli Robin and Judge pada tahun 2011. Itu organisasi terdiri dari dua orang yang secara sadar dan dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan. Bisa dalam satu tujuan atau beberapa tujuan. Nah, suatu organisasi itu pasti dipimpin oleh suatu manajer. Maka ketika dipimpin suatu manajer, seorang manajer ini harus bisa memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk mengatur para anggota atau bawahannya. Karena dalam esensi manajer sendiri, manajer itu bisa dikatakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan kepada orang lain. Nah, maka dari orang lain ini, karena organisasi pasti terdiri dari beberapa orang, manajer ini juga harus bisa mengatur para rekan kerjanya, bisa dibilang juga para bawahannya. Karena organisasi ini terdiri dari beberapa orang dan setiap orang ini pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda, maka kita harus mempelajari disiplin ilmu ini. Untuk yang pertama itu kepribadian merupakan cara orang berinteraksi atau merespon lingkungannya, baik itu dalam situasi individual ataupun dalam kebersamaan dalam organisasi. Nah, faktor penentu dari kepribadian ini ada dua. Yang pertama ada heredity. Heredity ini merupakan penentu yang dihasilkan dari keturunan. Jadi seorang makhluk hidup atau seseorang itu dapat menurunkan kepribadian kepada keturunannya. Jadi itu bisa menjadi penentu dari kepribadian tersebut. Yang kedua ada traits. Traits itu merupakan karakteristik dari orang tersebut, dan karakteristik itu berpola dan menjadi sebuah individu dan menjadi sebuah identitas juga. Kemudian kepribadian ini dapat dikenali melalui berbagai macam metode. Salah satunya yang kita gunakan ini ada MBTI, kemudian ada Big Five Model atau model kepribadian 5 besar, kemudian ada Dark Triad. Untuk MBTI sendiri itu ada penilaiannya itu ada 4 fase ya. Yang pertama itu ada extrovert dan versus introvert. Untuk extrovert sendiri itu merupakan karakteristik kepribadian yang ramah bergaul, terus pandai bersosialisasi, kemudian percaya diri. Berbanding terbalik dengan introvert itu digambarkan sebagai individu yang tenang, pendiam, dan cenderung lebih pemalu. Kemudian fase yang kedua itu ada perasa, sensing, bertolak belakangkan dengan intuitif atau intuitif. Untuk kepribadian perasa ini digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai runtutan. Sedangkan intuitif tadi itu berproses secara tidak sadar dan terpaku pada gambaran umum. Pada proses yang ketiga itu ada pemikir thinking dan perasa atau feeling. Untuk kategori pemikir, individu ini menangani masalah sesuai dengan pola pikirnya atau kerangka pikirnya itu bagaimana menentukan dia untuk menangani masalah. Terus yang kedua itu ada feeling. Nah,
kepribadian ini lebih cenderung ketika menghadapi masalah atau menentukan keputusan, dia mempertimbangkan aspek-aspek emosional. Jadi tidak hanya terpaku pada pemikirannya tadi. Jadi juga menggunakan dari feeling orang tersebut. Untuk yang fase keempat itu ada judging dan perceiving. Untuk judging itu tipe kepribadian ini lebih suka dunia yang teratur dan terstruktur dibanding terbalik dengan perceiving. Ini merupakan pribadi yang lebih suka spontan atau fleksibel dalam menjalankan atau menghadapi sesuatu. Untuk metode yang kedua kita ada model kepribadian 5 besar. Yang pertama ada ekstraversi atau extraversion. Itu merupakan dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua ada agreeableness. Itu pribadi yang mudah akur dan ramah. Kemudian yang ketiga itu ada kehati-hatian. Ini merupakan kepribadian yang menjelaskan bertanggung jawab. Kepribadiannya bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih dan teratur. Atau yang disebut juga conscientiousness. Yang keempat ada emotional stability. Ini kepribadian di mana karakteristik itu bisa dibagi menjadi dua. Bisa positif in good way, itu berarti tenang, percaya diri, kemudian memiliki pribadi yang teguh. Kemudian pada sisi negatifnya itu khawatir, depresi, mudah overthinking, kemudian dapat memiliki kepribadian yang tidak teguh, jadi tidak memiliki keteguhan hati. Yang terakhir itu ada keterbukaan pada pengalaman atau biasa yang disebut juga openness to experience. Nah, pada dimensi ini kepribadian yang menggolongkan seorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya kepada hal-hal yang baru. Terus yang terakhir ini ada dark triad. Yang pertama itu ada Machiavellianisme, di mana sejauh mana seseorang individu itu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Kedua ada narsisme. Kepribadian ini tuh cenderung merasa lebih penting dan cenderung memiliki kesombongan terhadap orang lain. Kemudian merasa membutuhkan kekaguman yang berlebihan. Terus yang terakhir itu dia merasa memiliki kelayakan terhadap individual itu sendiri. Yang terakhir itu ada kepribadian yang psikopat. Dalam dark triad ini didefinisikan merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan tidak kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya atau menyebabkan efek-efek yang lain yang timbul. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.